Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Di sini kami akan membahas tentang analisis kasus eksploitasi pada anak di bawah umur dalam aplikasi live streaming Hot 51. Dengan anggota kelompok, saya sendiri ada Satria Wibowo, terus selanjutnya ada Naswa Afridia Rahmayani, ada Sahwa Putri Aulia, serta Meka Ayu Putri Sudarto. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh teman saya. Tempat dan waktu saya persilakan. Untuk latar belakang ini, eksploitasi anak itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bisa diartikan sebagai tindakan memanfaatkan sesuatu secara maksimal. Tapi dalam konteks tertentu seperti eksploitasi anak maknanya jadi negatif, yakni memanfaatkan anak demi keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk tindakan seperti menyuruh anak bekerja untuk mendapatkan uang sementara hasilnya dinikmati oleh pihak lain, biasanya orang dewasa atau bahkan orang tua sendiri. Dalam praktiknya, eksploitasi anak sering terjadi di lapangan kerja informal. Anak-anak dipekerjakan sebagai pengamen, buruh kasar, pemulung, hingga pekerja di sektor hiburan, yang kadang tanpa perlindungan hukum, padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah jelas melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun. Memang ada pengecualian, yaitu anak usia 13 sampai 15 tahun bisa melakukan pekerjaan ringan, tapi dengan beberapa syarat seperti tidak mengganggu sekolah, tidak membahayakan kesehatannya, dan wajib izin dari orang tua atau wali. Sebagai mahasiswa, kita perlu kritis melihat fenomena ini. Eksploitasi anak bukan cuma soal pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran hak anak secara mendasar. Anak-anak seharusnya punya ruang untuk tumbuh, bermain, belajar, dan berkembang, bukan malah dipaksa jadi alat pencari nafkah keluarga. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus menyuarakan perlindungan hak anak dan mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap praktik eksploitasi. Selanjutnya, untuk kronologi dalam kasus yang telah kami analisis, kronologi kasus dari eksploitasi anak di aplikasi Hot 51 ini, awalnya aplikasi Hot 51 ini muncul sebagai salah satu platform hiburan digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung melalui siaran langsung atau live streaming. Dengan iming-iming, bisa mendapatkan penghasilan dari gift atau hadiah virtual. Banyak pengguna, termasuk anak-anak di bawah umur, tertarik menggunakan aplikasi ini karena tergiur dengan janji cuan dan popularitas instan. Namun, seiring berjalannya waktu, oknum tidak bertanggung jawab mulai memanfaatkan situasi ini. Anak-anak yang masih polos dan minim pemahaman soal keamanan digital mulai diarahkan untuk melakukan konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti bergaya provokatif atau berbicara vulgar demi menarik perhatian dan gift dari penonton. Eksploitasi ini dilakukan secara halus lewat pendekatan psikologis dan ekonomi, misalnya dengan merayu atau memaksa bahwa mereka akan mendapatkan uang banyak. Jadi terkenal atau punya banyak fans. Masalah ini makin rumit karena di saat bersamaan edukasi digital di kalangan anak dan orang tua masih rendah. Regulasi dari pemerintah terkait aplikasi hiburan semacam ini masih lemah atau belum tegas, dan pengawasan dari pihak berwenang dan platformnya juga kurang maksimal. Lama-kelamaan aktivitas mencurigakan ini mulai terlihat oleh sebagian pengguna dan masyarakat yang sadar akan bahayanya. Muncullah laporan-laporan kepada pihak berwenang. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, akhirnya terbongkarlah pola eksploitasi anak secara sistematis yang terjadi di balik layar aplikasi Hot 51 ini. Selanjutnya, untuk hasil pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk dan modus operandi dari eksploitasi anak di bawah umur. Kejahatan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi digital melalui aplikasi Hot 51, di mana anak-anak dieksploitasi lewat siaran langsung dengan penampilan yang sudah diatur untuk menarik perhatian penonton dewasa. Anak-anak direkrut melalui media sosial oleh oknum pengelola, lalu dimasukkan ke dalam grup tertutup untuk dijadwalkan tampil tanpa ada proses verifikasi usia atau keterlibatan keluarga. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi. Tujuan utama dari siaran tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hadiah virtual yang diberikan
penonton, di mana sebagian besar keuntungan masuk ke pihak pengelola, sementara anak dijadikan sebagai penghasil uang. Aparat kepolisian berhasil membongkar jaringan ini, menangkap pelaku, dan menyita berbagai barang bukti. Selain itu, modus yang digunakan juga melibatkan perekrutan perempuan muda dengan iming-iming palsu, pemalsuan identitas, penyekapan, serta kontrol terhadap korban melalui ancaman pengasingan lingkungan sosial. Dasar hukum dan sanksi terhadap eksploitasi anak di Indonesia. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal ini mengatur pidana bagi pelaku yang melakukan eksploitasi anak secara ekonomi, seksual, atau bentuk lain. Dan setiap orang yang melakukan eksploitasi anak dapat dipidana dengan penjara maksimal lama 10 tahun dan atau denda maksimal 200 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pasal 29 dalam undang-undang yang sama juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak di pasal 4 dengan ancaman pidana penjara antara 6 sampai 12 tahun dan denda sebesar 250 juta sampai 6 miliar rupiah. Selain itu, Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa negara melarang keras segala bentuk praktik mempekerjakan atau memperdagangkan anak termasuk untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi. Untuk mencegah dan menangani eksploitasi, pemerintah Indonesia menerapkan 2 jenis upaya hukum, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sejak dini, melalui langkah-langkah seperti patroli dunia maya oleh kepolisian untuk menghapus materi pornografi anak, serta edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan bahaya eksploitasi. Sementara itu, upaya represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi yang meliputi penyelidikan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Pelaku kemudian dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bentuk penegakan hukum yang dengan efek jera. Kedua, pendekatan ini diharapkan dapat berjalan beriringan untuk melindungi anak secara maksimal, baik secara preventif maupun represif. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya, eksploitasi anak di platform digital seperti Hot51 muncul akibat ketimpangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan lemahnya perlindungan terhadap pengguna, sehingga anak-anak mudah direkrut dan dimanipulasi secara psikologis maupun ekonomi untuk tampil dalam siaran langsung demi keuntungan finansial dan popularitas. Hal ini diperparah oleh kurangnya edukasi digital, lemahnya regulasi, serta minimnya pengawasan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Bentuk eksploitasi yang terjadi meliputi perekrutan anak tanpa pendampingan, pemanfaatan anak sebagai alat yang untuk memperoleh hadiah virtual yang bernilai ekonomi, serta pengelolaan aktivitas secara sistematis oleh pelaku. Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang melarang dan mengatur sanksi terhadap eksploitasi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, dan Undang-Undang ITE, yang semuanya memberikan ancaman pidana berat bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk dalam konteks digital. Dengan sinergi antara upaya preventif dan represif, diharapkan eksploitasi anak di platform digital dapat dicegah dan diminimalkan, serta korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang optimal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.